kami di sini atas nama Indonesian Rubber kita ingin memberikan penjelasan bahwa industri dan perkebunan karet di Indonesia itu adalah yang ramah lingkungan. Mulai dari sisi perkebunan, kita ramah lingkungan dengan lateks yang dipanen oleh petani itu kita penggumpalannya menggunakan adalah penggumpal yang organik, sehingga benar-benar ramah lingkungan, karena penggumpal yang sebelumnya adalah penggumpal yang 100% kimiawi. Jadi kita ada menggunakan penggumpal yang berasal dari asap cair. Jadi ini ramah lingkungan. Kemudian perkebunan karet itu dapat menyerap karbon dioksida itu per tahunnya sampai 35 ton CO2. Kemudian dari perkebunan karet juga dia menghasilkan atau merilis oksigen. Dapat kita rasakan di sekitar perkebunan karet itu terasa dingin karena dia menghasilkan oksigen. Juga dia menyerap gas-gas rumah kaca yang lain, sehingga efek global warming atau pemanasan global itu dapat dikurangi. Atau dengan perkataan lain, perkebunan karet mempunyai kontribusi untuk menekan global warming. Ini adalah foto Presiden Republik Indonesia pada saat sebelum saya lupa itu di Jambi. Ini adalah salah satu perkebunan karet rakyat yang dilakukan pemberesan perdana. Kemudian itu dari sisi perkebunan. Dari sisi industri, bahwa industri kita itu industri yang ramah lingkungan. Gapkindo selaku asosiasi yang menaungi perusahaan karet Indonesia telah memprogramkan konservasi energi di seluruh pabrik karet. Dengan adanya program konservasi energi, tentunya akan terjadi penghematan penggunaan bahan bakar, dan ini tentunya akan mengurangi beban cemaran atau mengurangi emisi. Kemudian dalam sistem pengelolaan lingkungan di industri karet sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan atau SML itu ISO 14001. Ini kita harapkan pada akhirnya semua industri karet nanti akan menerapkan ISO 14001. Kemudian tentunya di dalam proses industri itu ada menghasilkan limbah cair, karena kita pengolahannya membersihkannya menggunakan air. Air limbah hasil pencucian karet kemudian dimasukkan ke dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dengan sistem activated slag atau lumpur aktif. Dan pada proses akhir itu airnya sudah sangat jernih sekali. Jadi proses yang ingin kami sampaikan di sini adalah proses pengolahan limbahnya ini itu menggunakan sistem lumpur aktif. Di sini tidak ada proses kimiawi apapun. Ini kita hanya menggunakan hanya menghembuskan oksigen saja di kolam IPAL itu. Ya, kalau ini adalah beberapa contoh produk daripada karet. Ini adalah karet spesifikasi teknis atau TSR, Technical Specified Rubber. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan Standar Indonesian Rubber, SIR. Ini adalah bahan baku untuk industri ban. 70% karet ini adalah dikonsumsi oleh industri ban. Ini dalam bentuk miniaturnya. Nah, sedangkan ini adalah RSS. RSS itu atau karet asap. Karet asap ini kalau untuk SIR itu Indonesia lebih dari 97% yang diekspor itu dalam bentuk SIR seperti ini. Sedangkan yang 3%-nya lagi adalah RSS dan latex.
Nah, ini adalah lemari itu adalah salah satu contoh eh, hasil dari kayu karet. Jadi setelah tanaman kebun karet itu memasuki masa peremajaan, kayu karet itu tidak dibakar atau tidak dibuat kayu api, tetapi bisa dibuat mebel yang bernilai tambah, mempunyai nilai tambah seperti itu. Kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa karet kita, karet Indonesia itu adalah karet yang ramah lingkungan. Tadi sudah kita jelaskan dari sisi perkebunan dan dari sisi industri bahwa karet kita itu adalah memang benar-benar produk yang ramah lingkungan. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari sisi perkebunan yang dia bisa mengurangi global warming dan bisa menangkap gas-gas rumah kaca. Kemudian dari sisi industri itu melakukan konservasi energi dan menggunakan sistem-sistem yang sebenarnya ramah lingkungan. Kemudian lagi satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa karet itu adalah komoditi sosial. Di sana banyak masyarakat yang bergantung kehidupannya terhadap komoditi karet.